Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, hal yang mengejutkan terus saja terjadi, di mana Kabuto ternyata membangkitkan Uchiha Itachi, bahkan dia sudah bertemu dengan Sarada. Di episode kemarin setelah mereka ke tempat persembunyian Guren, salah satu bawahan Orochimaru sekaligus partner Kabuto. Ternyata di tempat itu muncullah Uzumaki Nagato dengan sepasang kedua mata Rinnegan-nya, membuat Sarada sangat terkejut. Guren pun berkata, "Kabuto, kenapa kau membawa orang yang tidak sadarkan diri? Dan dia siapa? Dia mirip seperti Uchiha Sasuke namun dalam bentuk monster." Kemudian Kabuto menjelaskan semuanya dengan detail. Setelah mendengar penjelasan Kabuto, Nagato berkata, "Tapi tak kusangka, monster itu, maksudku Hidari, dia mempunyai Rinnegan. Lalu siapa kedua anak itu?" "Dia adalah anak dari Uzumaki Naruto," kata Sarada. Nagato pun berkata, "Baiklah, untuk sementara kalian akan aman di sini." Daimon pun berkata, "Kupikir tidak buruk juga tinggal di sini, daripada kita lari terus-menerus." Eida pun berkata, "Aku pun bingung, sampai kapan kita akan terus seperti ini? Apakah mereka benar-benar sangat sulit dikalahkan?" Sarada pun berkata, "Pasti mereka akan kalah, aku yakin. Kita lihat saja Eida." Eida berkata, "Kabuto, lebih baik kau cepat rawat Kawaki terlebih dahulu bersama Hidari. Aku sungguh tidak tega melihat Kawaki tidak berdaya seperti itu." Kabuto berkata, "Baiklah, aku akan segera merawatnya." Kemudian Daimon sedikit marah, "Kakak, kenapa kau masih peduli dengan si Kawaki itu? Dia sudah berencana menghabisimu." Eida berkata, "Tenang saja Daimon, aku hanya ingin membantu Boruto, agar dia bisa bertarung dengan Kawaki lagi ketika ini sudah berakhir. Kemudian daripada itu kita ke tempat Boruto berada." Boruto masih sangat terdesak walaupun sudah menghindari serangan kedua. Tapi dia belum menemukan cara untuk melawan Susanoo Kurama yang begitu besar dari gabungan Indra dan Asura. Boruto pun kemudian mengeluarkan Taju Kage Bunshin no Jutsu, agar Susanoo Kurama tidak mudah menemukan Boruto yang asli. Boruto terus berpikir, "Sialan, ini adalah kelemahanku jika melawan musuh yang bisa menggunakan Susanoo ataupun mirip seperti Kurama. Apalagi mereka bergabung," kata Boruto. Tapi Susanoo Kurama menyerang semua Bunshin Boruto dengan ganas. Semua Bunshin Boruto rata dengan tanah. Sialan, aku harus segera menemukan cara. Tiba-tiba Boruto menggunakan Jogan dan membuka porta dimensi. Dia memanggil Nyu, kemudian Boruto menaiki Nyu. Tapi tidak hanya itu saja, Boruto menggunakan Taju Kage Bunshin untuk mengelabui musuh. Boruto bergegas maju dengan Nyu untuk mencapai sang musuh. Dia mengincar kaki Susanoo. Boruto menggunakan katana dan pedang kegelapannya. Dia mengaliri kedua pedangnya dengan elemen kegelapan dan elemen petir. Di saat musuh sibuk menyerang para ribuan Bunshin Boruto, Boruto sendiri sudah berada di dekat kaki Susanoo Kurama. Boruto bersiap menyerang kaki Susanoo Kurama. Dia menghunuskan kedua pedangnya dan menyerang kaki musuh hingga armor Susanoo retak. Meski begitu, Boruto belum mampu membuat kaki tersebut terluka. Tapi Boruto belum kehabisan cara. Dia mengeluarkan rantai klan Uzumaki. Dia mengikat salah satu kaki Susanoo Kurama untuk ditarik oleh Nyu. Di sisi lain, Boruto menyerang kaki satunya agar sang musuh kehilangan keseimbangan. Namun Indra mengetahuinya dan mencoba memotong rantai itu dengan pedang Susanoo. Dan pada akhirnya rantai itu terpotong dengan mudahnya. Kemudian Boruto memanggil Nyu dan menaikinya menjauh dari Susanoo Kurama. Indra Otsutsuki berkata, "Sayang sekali semua usahamu sia-sia di hadapan Susanoo Kurama. Kau takkan mempunyai kesempatan Boruto." Boruto berkata, "Cih, sialan sekali kau. Bukan berarti aku tidak bisa menang dari kalian berdua." Akhirnya Boruto tidak punya pilihan. Dia membuka sarung tangan yang ada di tangan kirinya. Sebuah mata Rinnegan terbuka. Aku tak tahu harus melakukan apa setelah membuka mata Rinnegan yang ada di telapak tanganku. Tapi aku harus mencoba segalanya agar lulus dalam ujian ini. Untuk pertama kalinya aku akan menggunakan kekuatan dari Momoshiki secara penuh. Kemudian Boruto menggunakan elemen tanah dan menciptakan golem. Golem ini mirip seperti monyet yang pernah dilawan oleh Narusasu saat melawan Momoshiki. Akhirnya Boruto berhasil membangkitkan raksasa yang setara besarnya seperti Susanoo Kurama. Namun Boruto berpikir ini tidak cukup kuat. Aku harus meningkatkan kekuatannya. Boruto kemudian mengeluarkan burung pinik raksasa yang besar.
dan menggabungkan dengan raksasa golem yang Boruto buat, membuatnya menjadi raksasa api yang besar, bahkan mempunyai armor api untuk pertahanannya. Boruto berkata, "Jika kalian mempunyai Susanoo Kurama, maka aku mempunyai raksasa golem api sebagai lawanmu." Tapi Asura Otsutsuki mengeluarkan bola cakra mirip Rasengan dan melemparkan ke arah Boruto. Boruto yang berada di kepala raksasa api, mata Jogannya aktif secara penuh, dengan cepat mengeluarkan bola api yang sangat padat dari mulut raksasa api untuk menahan serangan Asura. Bertabraklah kedua serangan itu mengakibatkan ledakan yang amat sangat besar, bahkan gempa bumi bermunculan di mana-mana. Tapi mereka tiba-tiba sudah ada di atas langit. Susanoo Kurama menghunuskan pedang untuk menyerang Boruto. Sang raksasa api mengeluarkan sayap api dan pedang apinya untuk menahan serangan musuh. Mereka beradu ilmu pedang satu sama lain di atas langit sambil terbang dengan kecepatan tinggi. Sasuke pun yang melihat pertempuran ini sangat tidak percaya bahwa Boruto bisa mengimbangi gaya bertarung Susanoo yang bisa terbang dengan menciptakan sayap api pada raksasa yang dia buat. Mereka berdua pun terpental satu sama lain. Tapi Boruto mencoba memanggil Kirin yang jauh lebih besar dengan menggunakan raksasa api miliknya. Badai pun terjadi, petir menyambar kemana-mana, langit pun menjadi gelap. Sang naga petir pun datang dari atas langit. Ukuran naga ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan terjadi tsunami di lautan gara-gara jutsu ini. Sedangkan Susanoo Kurama mencoba menggunakan panah indra untuk menyerang Boruto. Serangan mereka mengarah ke musuh masing dua dan satu kali lagi ledakan besar terjadi. Kaguya, Toneri, dan Sasuke tidak bisa melihat mereka berdua di atas langit. Apa yang terjadi? Kenapa mereka hilang? Kemana perginya? Kata Sasuke. Kaguya berkata, "Lihatlah, mereka ada di bawah sana." Ternyata semua para raksasa telah hancur akibat serangan dahsyat itu. Bahkan Susanoo Kurama pun hancur terkena efek serangan Kirin Boruto level 2. Kemudian kita ke tempat Jura berada yang sudah berada di desa Konoha bersama Kode. Dan tidak terduga Ego Shiba mengajak mereka berdua. "Jura, Kode, ikutlah bersamaku." Ego Shiba membuka sebuah portal, dan mereka berdua mengikuti Ego Shiba. Setelah mereka keluar, Kode sangat terkejut. "Ini sangat luar biasa, sungguh Subarasi. Ternyata perkataanmu benar, mereka ada 2 ekor Jubi." Jura berkata, "Jadi apa rencanamu membawa kami ke sini, Shiba?" Ego Shiba berkata, "Aku akan memindahkan kedua Jubi ini ke desa Konoha, agar menjadi hewan peliharaanku. Jika para shinobi mencoba menyerang kita, aku akan melepaskan kedua Jubi ini agar mengamuk. Pasti ini akan membawa pertempuran yang menarik." Kode berkata, "Kau benar-benar licik sekali. Tapi aku sangat suka idemu itu, Shiba. Dengan begitu, mereka takkan mudah merebut desa Konoha dari kita." Jura berkata, "Shiba, aku mempunyai rencana untuk menculik Kawaki Otsutsuki. Kupikir dia tipe yang haus akan kekuatan. Jika dia kita beri kekuatan, mungkin dia mau menjadi sekutu kita." Kode pun tidak setuju. "Apa maksudmu, Jura? Dia adalah musuhku. Aku tidak mungkin bekerja sama dengannya." Jura menjelaskan, "Tenang saja, kita akan memanfaatkannya terlebih dahulu. Jika sudah tiba saatnya, aku akan membuatnya dimakan oleh Jubi. Dengan begitu akan tumbuh buah Shinju, dan aku berencana ingin memakannya, agar bisa berevolusi menjadi entitas lebih tinggi seperti Ego Shiba yang akan menjadi God Otsutsuki. Dan pada akhirnya Ego Shiba memindahkan kedua Jubi ekor 10 itu ke desa Konoha. Ini akan semakin menarik ketika King Boruto datang ke Konoha," kata Ego Shiba. Namun tak disangka, Bunshin Itachi mengawasi desa Konoha dari jauh dan melihat Jubi ekor 10 sudah di dalam desa. "Ini benar-benar gawat. Apakah lebih baik aku menyerangnya?" kata Itachi. "Tapi jika itu terjadi, maka mereka akan tahu dan menambah pertahanan mereka. Lebih baik aku pergi dari sini." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.